Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Lihat presentasi saya dulu. Yang pertama yang akan saya lihatkan adalah mengenai hasil yang sudah saya kerjakan. Ini yang ada datanya. Nah, seperti ini yang akan kita buat nantinya. Ya. Lalu yang pertama itu kita harus lihat tabelnya seperti ini. Ini tabelnya. Tabel itu bukan hanya satu, tetapi ada 4 nanti. Tabel perkiraan, tabel transaksi, tabel jurnal, dan tabel bantu. Nah, kemudian formnya itu sesuai kebutuhan. Ada 2 form yang harus kita buat. Kemudian query neraca saldo, kemudian laporan neraca saldo. Nah, itu yang akan kita bangun malam ini, lalu kita masukkan inputannya melalui form pertama, input nomor perkiraan, kemudian input neraca saldo nantinya masuk di inputan jurnal seperti ini. Ya. Nah, itu yang akan kita lihat, namun hasilnya nanti tentu seperti ini. Hasil laporan neraca saldo itu akan bernilai 0. Kenapa? Karena selisih debit kredit harus seperti itu. Ya. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Jadi kalau belajar akuntansi yang sebenarnya ada debit dan kredit. Kalau sini saya bagi 2. Nah, yang seperti itu ada juga, tetapi ini lebih efisien yang seperti ini. Oke, kita lihat dan lanjutkan. Ini saya stop. Nah, kemudian ada lagi yang akan saya share. Pertama ini. Nah, ini nanti yang harus Anda sediakan masing-masing sehingga jawaban Anda akan berbeda dan nomor ini juga akan berbeda-beda sesuai dengan soal yang ada. Ya, khusus seperti ini aja yang saya minta. Kemudian saya stop ini. Lalu untuk bahan yang akan kita kerjakan, desain database-nya ada di sini. Nah, ini yang akan kita coba malam ini. Ya. Nah, tentunya kita akan mulai dari 0 sehingga Anda bisa memahaminya. Oke, saya akan mulai dengan praktek pembuatannya. Membuatnya seperti ini, new. Ini kuliah 12 ya, kul 12. Lalu saya simpan di folder atau directory saya. Anda juga harus seperti itu nantinya. Kemudian cari saya ini, lalu saya masukkan lagi dalam subfolder 12. Nah, ini kuliah 12. Oke. Create. Nah, seperti ini saya yakin sudah paham. Nah, pertama kita akan buat tabel perkiraan. Diperhatikan kira-kira ini dan dari modul saya sudah kirim. Ini kita buat perkiraan. Jadi namanya sesuaikan supaya Anda tidak bingung dan tidak ragu. Oke. Nah, yang pertama itu field name-nya nomor perkiraan. Saya singkat saja seperti ini boleh. Kemudian jenisnya teks. Field size-nya 5, diperhatikan. Nah, kemudian required-nya. Ini aturannya dipenuhi semuanya ya. Required yes. Kemudian index yes no duplicates. Jadi index, mana dia index? Ini sudah otomatis karena pakai primary key. Ya, Pak. Ya. Layarnya masih wajah Bapak. Di layar saya. Tidak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Belum share screen, Pak. Oke. Presentasinya kelihatan, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, jadi ini sudah kelewat tadi. Saya gimana nih, ulang lagi. Oke, saya ulang. Tadi kan seperti ini. Jadi buat no perkiraan saya singkat saja. Pilih di sini tentunya yang ada di sini teks ya. Kemudian size-nya 5. Kemudian required-nya pilih di sini munculkan yes. Kemudian index yes no duplicate sudah otomatis karena sudah kita beri primary key. Nah, itu field yang pertama keterangannya dilihat di modul yang sudah saya kirim. Oke. Nah, kemudian
untuk nanti untuk memudahkan, saya juga beri aksesoris ini combo box. Kemudian cari namanya di sini adalah perkiraan. Itu untuk memudahkan ya. Oke. Kemudian nama perkiraan. Nah, seperti itu teks ini panjangnya sesuaikan yang di sana 30 ya. Oke, required-nya di yes kan. Ini pengaturannya sangat penting sekali. Nah, kemudian index no. Mana indeksnya tadi? No, sudah. Berarti ini sudah selesai untuk tabel 1, kita simpan. Oke, selesai tabel 1. Kita lanjut untuk tabel 2. Tabel 2 untuk bukti transaksi caranya create tabel design. Nah, kemudian kita buat ketik nomor bukti. Nah, sesuaikan seperti itu ya. Nah, ini jenisnya auto number. Nah, ini kita beri primary key langsung karena dia minta primary key. Kemudian indeksnya yes, no duplikat, beri primary key sudah. Nah, berarti ini sudah semuanya. Kemudian saya lanjut untuk tanggal, diperhatikan untuk tanggal. Tanggal, teks diganti menjadi the time, sudah pernah juga saya ajarin. Kemudian di sini pilih yang medium date. Nah, ini medium date. Kemudian di baris default value diketikkan date, buka kurung, tutup kurung, tanpa spasi ya. Sudah. Nah, kemudian aturan lainnya, required yes, diperhatikan required-nya yes di sini. Sudah. Kemudian keterangan, ini ketik keterangan. Kemudian keterangan itu datanya boleh dipanjangkan, teksnya 30. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, aturan lain tidak ada untuk keterangan. Ini saya simpan. Simpanannya adalah bukti transaksi. Oke. Nah, sudah oke. Create tabel design lagi. Untuk tabel yang ketiga, yaitu tabel jurnal. Diperhatikan nomor bukti lagi, teks ya. Diganti menjadi auto number. Ya, seperti yang ada di sana. Indeksnya no, sudah oke. Lalu ini tidak dirubah lagi ya. Indeks no. Oke, tidak pakai primary key. Perhatikan yang satu ini. Kemudian D garis miring K, teks. Ini data tipenya teks ya. Fill size 1 karena kita buat satu karakter saja. Required yes, required yes ini. Nah, kemudian index yes, duplikat oke. Index yes, duplikat oke. Nah, oke ya. Nah, kemudian ini nanti bisa kita kasih combo juga ya. Tapi ini belum ada nama tabel bantunya. Nah, belum ada. Nanti kita sambung di situ. Kemudian nomor, saya singkat tadi ya, nomor perkiraan teks. Nomor perkiraan teks ini tadi saya setting 5. Kemudian required yes. Nah, dipilih yes. Kemudian duplikat oke. Index. Duplikat oke. Ya. Seri nomor perkiraan, data tipe, varsies, required yes. Kemudian berarti ini enggak ya. Salah no. Kemudian arahkan ke low up katanya. Ambil di sini combo box. Ya, kemudian pilih tabel 1 yang tadi. Itu perkiraan. Oke, selesai. Lanjut untuk jumlah.
ini jumlah jenisnya currency. Nah, kemudian formatnya juga currency sudah otomatis. Kemudian required-nya yes. Nah, kita simpan nama tabelnya jurnal. Kita oke. Nah, ini ditanya, jawabannya no. Oke. Nah, itu tabel yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk tabel yang keempat. Nah, tabel 4 itu create, ini tabel bantu ya. Ya, berarti ini D garis miring K, ini data tipenya teks, panjangnya 1, required-nya no, sudah. Index yes, no, duplikat oke. Kalau ini kita beri primary key, sudah otomatis yes, no, duplikat ya. Sudah, kita beri combo box seperti tadi. Nah, ini belum saya simpan dulu, tabel bantu namanya. Oke, jadi ini kita bolak-balikkan dulu sehingga ketemu bantu, selesai. Kemudian nilai, teks ganti dengan number. Nah, number itu jenisnya nanti bukan long integer tapi adalah integer. Kemudian formatnya general number. Format di sini maksudnya general number. Kemudian required yes. Mana required-nya? Ini required-nya yes. Oke, sudah paham untuk tabel bantu cuman ini. Lalu saya simpan. Nah, kemudian untuk di jurnal tadi kita menggunakan debit dan kredit, maka saya akan butuh di sini seperti yang combo box tadi. Ini kita cari bantu sudah ada karena kita butuhkan nanti. Oke, kita simpan kembali. Nah, berarti 4 tabel ini sudah selesai semuanya. Jumlah tabel sudah selesai sesuai yang ada di modul yang mungkin sudah Anda lihat dan sudah Anda baca. Saya close all semuanya atau save dulu. Tabel bantu, replace another mode, sebentar. Kita close. Ini sudah saya close. Kok bertanya dia lagi nih. Close. Save. Oke. Nah, jadi jawabannya yes tadi keluar pertanyaan seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Lihat langkah selanjutnya membuat relationship untuk tabel di atas. Lihat di modul ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi tabel harus tertutup semuanya dulu. Oke, kita buat klik database tool, relationship, sorot semua, add, close. Nah, jadi posisi ini dibiarkan seperti ini nggak masalah. Tapi Anda harus paham nanti caranya ya. Nah, kalau saya buat susunan supaya memudahkan bagi Anda membuat relasi dan ininya, melihat gambarnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita relasikan, lihat apa-apanya ya. Nomor perkiraan kita hubungkan dengan nomor perkiraan yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini, diklik kiri, tahan, lepas. Pastikan ini one to many. Kemudian kita ijab kabulkan di sini, lalu kita ijabkan sekali lagi. Nah, ini one to many-nya. Kemudian nomor bukti juga seperti itu. Nah, pastikan ini dulu, kemudian kita contreng, kita ijab kabulkan. Nah, kemudian ini lagi, debit kredit juga seperti itu. Pastikan one to many, contreng, ijab kabul lagi. Selesai membuat relationship. Nah, kita lanjut untuk ini lagi, pembuatan form. Nah, form yang pertama itu untuk nomor perkiraan gampang ya. Ini saya close. Nah, tapi saya akan mengisi tabel bantu ini dulu. Isinya cuma 1 kali. Ini debit, nilainya 1.
ini kredit, nilainya -1. Nah, jadi untuk tabel bantu isinya itu saja, tidak boleh diganti dan tidak boleh ditambah dengan yang lain. Ini saya save dan saya close kembali. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat form perkiraan. Klik ini, create, split form. Nah, pilihlah sesuai selera Anda dan warnanya segala macamnya. Nanti seperti itu, ya. Nah, saya lebih cenderung yang seperti itu terus ya. Nah, ini save. Nah, kemudian form input nomor perkiraan. Oke, jadi caranya banyak ya. Boleh seperti saya, boleh sesuai yang di layar itu. Oke. Oke, saya lanjut untuk form jurnal lagi ya. Nah, ini form script, more form, form wizard. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi. Untuk yang ini, lihat aba-abanya yang pertama itu, klik tabel. Nah, lihat aba-abanya, klik tabel 2, berarti tabel 2 mana? Tabel 2 tadi ini, bukti transaksi. Kita pindahin semua. Ya, kemudian pilih tabel 3 yang mana? Jurnal. Tabel 3 di jurnal itu apa yang dipilih? Pertama, klik debit kredit. Nah, ini maksudnya. Sudah debit kredit, pilih nomor perkiraan yang ini. Ya. Kemudian kembali ke tabel 1 dulu. Tabel 1 ini tadi, yang diambil nama perkiraan. Kembali ke tabel 3, jurnal, yang diambil apa lagi? Jumlah. Nah, jumlah aja yang dipindahin lagi. Oke. Kemudian kita next sesuai yang aba-aba di sana. Next. Ini mau database atau datasheet, ini tabular ambil. Kemudian ini boleh diganti sesuai selera Anda. Nah, ini input, input data transaksi jurnal misalnya. Oke, ini form ini tidak usah diganti, dibiarin aja. Kita finish. Nah, seperti itu tampilannya. Ini tinggal di setel, ini otomatis nomornya nanti ya, tanggalnya juga otomatis bisa dirubah. Sekarang desain ini saya rubah sedikit supaya kelihatan semuanya. Ini debit kredit terlalu besar, nah, dia kan kecil. Nomor perkiraan juga tidak terlalu besar. Nah, nama perkiraan ini seperti ini. Ini juga bisa di setel lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita save. Nah, berarti untuk form sudah keduanya, form input transaksi, nomor perkiraan, dan form input untuk jurnal. Sekarang untuk buat query lagi. Nah, diperhatikan untuk buat query, langkahnya ada pada modul create, query design. Nah, ini sorot. Nah, saya add, close. Nah, sudah kita lakukan itu, pilih pada tabel 1. Nah, mana tabel 1 tadi? Perkiraan. Tabel 1 perkiraan itu pilih nomor perkiraan. Nah, berarti ini. Kemudian, jadi nomor perkiraan dan nama perkiraan, seperti itu. Kemudian pada tabel ketiga, mana tabel 3 tadi, yaitu ini ya, jumlah. Nah, seperti ini, sudah terklik. Kemudian pada baris sort, nah mana baris sort ini, nah ini maksudnya disesuaikan dengan aba-aba itu, sengaja saya buat seperti itu. Kemudian klik total ini. Nah, jadi total ini kan ada simbolnya, keluar nanti group by. Nah, di urung group by, pilih dan klik sum. Nah, ini yang maksudnya itu. Nah, seperti itu. Sudah seperti itu, pada field name, nah berarti ini, field name jumlah, lakukan klik kanan seperti ini. Nah, kemudian klik build.
Jadi klik kanan muncul ini, klik kiri build, nah muncul seperti itu. Kemudian pada folder tabel, tabel ini maksudnya, nah, double klik kiri, muncullah tabel-tabel ini. Kemudian pada tabel-tabel tersebut, klik tabel 4. Tabel 4 itu tidak ada tabel 4 saya buat, tapi tabel 4 itu tabel bantu ini sudah muncul, saya klik double. Nah, setelah saya klik double, kemudian klik kali ini dulu. Ya, sudah klik kali, kemudian pilih field nilai. Mana field nilai? Berarti untuk milih ini double klik kiri aja. Nah, sudah. Kalau sudah double klik kiri, klik OK. Kemudian sudah otomatis terclose. Nah, ini kalau kita run, nah berarti kan ya nanti ada perubahan nih run. Nah, hasilnya SPR. Nah, SPR ini kita ganti dengan saldo. Kita di SQL view klik. Nah, mana yang SPR tadi? Berarti mengganti ini jangan di enter, jangan terganggu yang lain. Nah, ini saldo, saldo. Save lagi. Query, ya ini buat query neraca saldo. Saya run. Sudah ya. Nah, nanti akan kita isi ini apa yang terjadi ya. Oke. Sip, save dulu. Kemudian membuat report. Report itu yang kita buat adalah report dari neraca saldo. Lihat apa-apanya di ini juga sudah ada. Create report wizard. Nah, pastikan nih query neraca saldo. Kalau tidak ada, pilih di sini ya. Nah, pastikan itu. Kemudian ini kita pindahin semua, klik ini, kemudian next. Sudah klik next itu, klik next lagi. Nah, sudah klik next, pilih next lagi. Kemudian pilih jenis yang diinginkan, klik tabular. Sudah, ini tabular langsung otomatis. Next lagi. Nah, sudah Anda klik next, pilih layout ini. Layoutnya boleh ini saja. Kemudian ini namanya laporan neraca saldo. Finish ya. Selesai. Nah, ini kecil, diperbesar nanti. Nah, ini keluar. Nah, bagaimana ada rumus tambahan lagi yang kita buat? Klik kanan, design view. Nah, seperti ini. Ya, ini saya rata kirikan supaya jelas. Nah, nanti pada ini kita tarik sedikit. Nah, kita ambil text box, letakkan posisinya di sini. Nah, ini kita ketik selisih D garis miring K. Nah, ini saya kasih warna nanti supaya kelihatan. Ya, seperti itu. Ini rumusnya saya ajarkan dengan ini. Buat rumus seperti ini sama dengan sum buka kurung, kurung peta, saldo, balas lagi. Nah, seperti itu. Ini saya geser ke kanan supaya sama dengan di atas. Jadi jawaban ini akan 0 nanti. Kalau tidak 0 berarti Anda salah. Oke, selesai. Kita save ini. Kita ini kalau mau dimerahin silakan. Ini mau dikasih embel-embel lain silakan aja nanti. Sudah selesai. Kita save. Nah, selesai ini sampai di situ saya close all. Nah, baru kita masukkan data. Nah, bagaimana masukkan data? Ya, perhatikan bagaimana masukkan data. Ini kita cek dulu ya. Ini sudah benar, oke. Ini form input perkiraan sudah oke. Ini form jurnal, mana input jurnal tadi? Ini sudah oke. Laporan neraca saldo sudah oke, ini 0 ya. Ini saya lupa pula tadi harusnya kasih warna supaya jelas.
tulisan kuning. Enggak. Merah ada jadi kuning ya. Oke. Selesai. Nah. Sekarang perhatikan aba-aba saya dari soal ya. Soalnya bagaimana masukkan ini. Nah, berarti kita masukkan nomor perkiraan dulu semuanya. Nah, masukin nomor perkiraan boleh di tabel, boleh di form. Contoh kalau di tabel seperti ini. Saya masukkan nomor 1 ya, 11 kas. Nah, boleh huruf besar kecil. Nah, itu ya, saya close ini. Saya masuk ke sini, nah, ada dia. Saya close dulu, baru saya buka kembali. Form, ini. Sudah ada, enggak kelihatan ya? Oke, di laporan. Bisa dibuatkan laporannya. Kemudian ini jurnal, ini input jurnal ya. Sorry. Form input nomor perkiraan. Nah, ini sudah ada satu kas, seperti lanjut. Nah, oke. Yang kedua 112. Nah, pastikan nama perkiraannya sesuai dengan yang soal Anda. Piutang usaha. Oke, lanjut 113, lalu perlengkapan. Oke, lanjut ya. Ini kalau ada kelihatan di sini. 121 peralatan. Sudah itu 211 utang usaha. 311 modal. Nah, modal orangnya yang saya nggak buat ya. Kemudian 312 prive, juga nama orangnya nggak saya buat. Kemudian pendapatan jasa 411. Oke, kemudian beban gaji 511. Beban gaji sama dengan biaya ya, nanti ada yang bingung pula. 512. Beban sewa. Kemudian 513. Beban iklan. Kemudian 514. Beban listrik. Nah, nanti Anda boleh lebih dari ini ya, nanti dicari. Lalu bagaimana masukkan angka debit kredit? Masukkan angka debit kredit bukan di nomor perkiraan ini, tetapi di jurnal. Nah, bagaimana masukkannya? Anda aktifkan form input jurnal. Mana dia? Form input jurnal. Nah, ini tadi input data transaksi jurnal. Double klik. Nah, ini nomornya otomatis. Tanggalnya, ya kalau tanggalnya tentu ini per 31 ya. Ini saya anggap bukan 16, 31 Oktober kemarin ya. Boleh di sini balik. Nah, 31 Oktober seperti itu, 21. Jadi saya rubah tanggalnya. Udah. Keterangan. Nah, ini buat neraca saldo. Nah, karena keterangannya sama semuanya, neraca saldo per tanggal 31 Oktober. Nah, mengisi ini gampang. Jadi ini satu baris saja, belum ada jurnal ya. Jadi ini ngambil ini nomor. Nah, sekarang Anda harus tahu mana yang debit dan kredit. Ini debit untuk kas, berarti kasnya 11 otomatis. Jumlahnya 141. Ini contoh soal saya ya. Nanti soal Anda harus Anda pahami lagi. 00. Nah, dia seperti itu. Kemudian piutang masih debit 112 850. Nah, kemudian pilih lagi di sini debit 13. Ini kebetulan sudah urut nomornya ya. Nomornya 625. Oke,
Oke, kemudian peralatan 121 debit juga. Nah, ini berapa nilai peralatannya? 7 juta. Ini 70 juta ya. Oke. Nah, sekarang ambil lagi untuk kredit utang usaha 211. Nah, jumlah nanya kreditnya ini 222500. Oke. Kemudian modal 71. Nah, ini kredit. Kemudian nomornya tadi berapa? 311. Ini modalnya 71, sorry. Oke. Kemudian masih privé debit 312. Ini privé-nya ada 200.000. Oke, kemudian pendapatan jasa debit 411, nilai masuk pendapatannya 1,5 juta. Oke, kemudian beban semuanya berada di debit ya. Debit mulai dari 511, biaya gaji 500.000. Kemudian debit lagi 512, beban sewa 150.000. Kemudian debit lagi 513, biaya iklan 50.000. Kemudian yang terakhir debit lagi 40.000. Oh, sorry, Mendapatkan di kredit, Pak. Tunggu. Oh ya. Ya, oke, makasih. Oke, siap. Nah, sudah selesai dari soal yang saya punya ya. Nah, itu kalau sudah selesai kita close. Nah, berarti kita sudah selesai masukkan neraca saldo yang per tanggal 31 Oktober tadi. Kita lihat hasilnya harus nol. Nah, kalau enggak nol gimana Pak? Berarti Anda salah. Nah, itu dia. Jadi harus nol ya. Nah, itu jawabannya untuk neraca saldo. Pekerjaan kita belum selesai. Ini ada kelanjutan minggu depan ya. Membuat laporan keuangannya lagi segala macamnya. Nah, sampai di situ dulu untuk hari ini. Jadi ini memudahkan Anda. Kalau saya tambah-tambah juga bingung. Ada yang belum lagi membuat apa? Hari sudah berapa ini? 8:30. Membuat makro menu sheetboard. Saya kira menu itu belakangan aja. Karena ini dulu yang penting. Nah, saya stop ini. Ada pertanyaan dari yang hadir? Buka kamera semuanya. Halo, buka kamera semua. Buka kamera semua. Buka kamera semua nih, udah. Ini si Putri sama si Adinda nih di Hotel Santika nih. Ya, Putri, Dinda. Sedang di Hotel Santika ya? Enggak, Pak. Ada mengerti semuanya? Ngerti, Pak. Halo, Anda ngerti semuanya? Saya sudah mendemokan dengan Ngerti, Pak. step by step. Nah, cuman harapan saya setelah Anda coba, ini saya kirim hasilnya kepada Anda, tetapi Anda harus punya neraca saldo masing-masing. Boleh, ini tadi nomornya masih sedikit, kalau bisa yang lebih kompleks, yang lebih banyak, yang ada akumulasi. Pertanyaan saya satu lagi, Anda belajar dulu enggak pengantar akuntansi di semester 2 atau semester 1? Belajar, Pak. Nah, berarti kan bisa nyambung. Cari soal-soal yang dulu itu. Ya, cari di buku apa saja, boleh bebas. Boleh dari internet, saya aja cari soal ini di internet. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini sesi kita
Tinggal Anda mencoba mau malam ini, mau besok di jadwal Anda wajib selesai. Catatannya Anda harus punya soal masing-masing. Oke, kita akhiri. Isi absen malam ini di Bitly, besok isi absennya di mana? Di Island, Pak. Ya, di Island. Nah, jawaban Anda kirim di WAG. Mengirimnya caranya harus ada soal, ada Microsoft Access-nya, dikirim dalam bentuk WinRAR atau WinZip. Tapi bagusnya WinRAR ya. Sudah pernah seperti itu? Sudah? Udah, Udah, Pak. Oke, silakan dicoba. Kalau sudah, sebentar saya capture. Nah dia. Slide 2. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ending, saya kirim link YouTube-nya kembali. Lihat modulnya nanti sehingga Anda bisa mencobanya dengan benar. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.